Selamat datang di Hotspot, Hospital Zone Podcast. Obrolan podcast yang berisi obrolan apa aja. Dari kita untuk berbagi hal inspiratif, edukasi, dan hiburan. Inilah kita, Arinda Khairunisa. Ika Novitasari. Eli Kistianti. Dan inilah Hotspot. Halo Mates. Hai. Apa kabar semuanya? Baik ya. Baik. Kalau gue sih baik. Oh, gue harus menimpalkan kabar baik gitu. Kabar baik. Kenapa cadel ya? Cadel. Harus pakai bahasa isyarat biar Kenapa? Oke, ngomong-ngomong bahasa isyarat, relate sama episode kita kali ini ya. Yes, bener banget. Nah, episode kita kali ini tuh lumayan spesial banget. Kenapa? Karena pembahasannya tuh tentang bahasa isyarat. Yang pertama, udah pasti kita dapat edukasi nih yang nggak semua orang paham. Apa sih bahasa isyarat itu? Susah nggak gitu belajar bahasa isyarat Yes. ya kan? Ini bahasa keren banget gila. romantis katanya loh. Iya. Romantis. Jadi nggak yang namanya romantis itu nggak harus dengan suara ya, tapi Iya. dengan gerakan tangan itu adalah salah satu optionnya lah ya kan. Ya udah nggak usah pakai berlama-lama ya. Ini Kali ini kita bintang tamunya bakal ada nggak sih? ada dong. Kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Yes. Jadi dia tuh mengerti bahasa isyarat. Pakai Tahu. telurnya pakai dua nggak Paham. spesialnya? Spesial pakai 3 malah. Pakai 3. Telur Baik. bebek. Tapi kemana ini? Nggak tahu kemana ya? Di mana? Di mana? Di mana? Itu siapa? Ada siapa ya? Iya. Salah rumah? Mohon maaf, di sini Bu. Salah, muter lagi. Iya, balik lagi. Luar biasa ya, keren banget bintang tamu kita hari ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Nongol tiba-tiba gitu. Tiba-tiba nongol kayak ada zombie gue ngerasanya. Itu, kenapa spesial? Totalitas banget tadi actingnya kali ini ya. Oh ya. Halo. Halo juga. Hai. Selamat. Oh nyangkut, sorry Bu. Nah, mantap. Gimana? Enakan? Udah pas. Udah pas Kayak di Fatia. rumah nenek lah. Oh, udah nyaman berarti. Kalau posisinya nggak enak nanti ngasih tahu aja ya. Halo kakak, selamat datang. Hai. Boleh Hai. kenalin. Hai. Oh iya. Acara sebelah. Oh, hai ada sebelah. Hai. Halo, boleh kenalin dong, siapa tahu ada yang nggak kenal nih lu siapa gitu tiba-tiba jeplak di sini. Di Nyasar situ mana tadi ya? Bener. Nyasar di sini Nyasar. kaget gue. Bingung gue. Kok tiba-tiba juga ada di sini? Oh, gitu. Anda seperti zombie dong gak sih? Kok Tiba-tiba zombie? muncul. Oh, tiba-tiba muncul. Zombie nggak tiba-tiba? Jelangkung. Langsung. Oke, lanjut. Kenalin dulu Back to dong. topic. Gue Fatia. Halo Fatia. Oke. Gue masih agak ini nih kayak jet lag gitu. Oke, baik. Anda Mungkin habis perjalanan ini, jauh? Iya bener ya. Oh, mungkin tadi karena habis ngilang kali ya, tiba-tiba di sini kali Iya, ya. betul. Iya, gue Fatia tiba-tiba ada di sini. Nggak ngerti mau ngapain nih. Iya benar. Datang tak diundang, pulang tak diantar ya. Iya. Pulang diantar. Pulang diantar ya. Fatia aja nih. Fatia panggilnya. Paling kalau kawan-kawan gua yang lain ada yang manggil gua Nyai. Nyai Ronggeng, Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul. Harusnya Nyi sih ya. Oh, Nyi. Itu awalnya gua kayaknya gua tuh yang salah ngetik gitu kayak Oke. typo gitu. Jadi harusnya ngetiknya Nyi Roro Kidul, gua malah Nyai. Jadi pas gua Oke. sadar orang-orang udah pada ngeh kalau gua itu Nyai. Oke. Jadi sampai sekarang lah. Sampai sekarang panggil nama itu. Nyai itu dipakai. Melekat di otak-otak teman-teman Anda ya. Lu Agak-agak juga serem Miss sih. Elizabeth kan gitu ya? Yes, ada queen-nya. Oh, ada Queen, Queen ya. Elizabeth. Queen Elizabeth. Siapa nih yang ngambil paket gue? Oh, Queen Elizabeth. Anda sering ke distrak ya, tidak ada namanya pendaftaran Elizabeth gitu ya. Ya, sudah tahu, sekarang akulah orangnya Oke. ya. Tapi keren loh, gara-gara kesalahan dia sekali itu jadi dia sampai sekarang lu panggil Nyai ya. Lu yang bagusan dikit gitu kayak kalau biar diinget Kayaknya, orang gitu bener. loh. Nggak, tapi memang menurut mereka itu cocok, makanya mereka terus-terusan manggil gue Nyai. Soalnya gue tuh orangnya dari muka itu kayak Galak. songong gitu. Oke, baik. Jadi Oke. kayak sombong-sombongnya Nyai tuh pas. Oh kata iya mereka. bener sih, agak-agak angkuh gitu ya. Tahu nggak? Aura hitam melekat di dia, Mbak. Bisa lu ya punya indra ke-7. Gak punya Bambang. Ngomongin kan tadi kita mau ngebahas tentang bahasa isyarat nih. Kita pengen tahu dulu sih lu tuh gimana sih orangnya, boleh ceritain Iya. dikit nggak? Soalnya penasaran nih, ada orang yang mau belajar bahasa isyarat ya. Gue
gua orangnya banyak yang bilang keras kepala. Oke. Karena memang keras kepala aja gitu. Oke, Oke, mau boleh dicoba? Di sini karena pakai tester loh kalau ngomong. Iya, pakai tester ya. Sis ya. Yes, coba sis gitu. Nggak gitu sih caranya. Oh, nggak gitu. Nggak caranya. Konsepnya nggak gitu ya. Cuma menurut gua punya kalimat yang lebih enak didengar yang Apa tuh? ngebagusin diri gua. Gua itu berpendirian. Oh. Jadi orang mau ngomong apa, kalau gua udah, menurut gua ini udah nggak masalah, gue jalanin dulu, risiko ditanggung gue sendiri. Oh, resiko ditanggung pemenang ya. Gue mau nanya, antara berpendirian sama saklek beda nggak? Ya dia juga Sama, bahasanya berpendirian gue cari teguh. yang lebih bagus, Iya. cari lebih bagus. Berpendirian teguh. Jadi itu Ada Ilham? judulnya dia pembelaan ya. Jadi pembelaan untuk diri sendiri. Orang bilangnya keras kepala, dia bilangnya Berpendirian. Berpendirian teguh. Ya harus positif ke diri Yes, kita benar-benar. sendiri. Jangan mau apa yang orang omong itu jangan mau didengerin gampang gitu aja. Kita cari yang mana yang bagusnya. Ini nggak masalah kok berpendirian itu. Oke, baik. Jadi Yang nggak gampang kepengaruhin kita. Iya. Oke. Yang gue tahu orang-orang keras kepala itu biasanya nih ya, kalau misalkan lu berpendapat, terus gue berpendapat, lu bakalan memperjuangkan ngalah. pendapat lu itu ya. Iya, memperjuangkan. Cuma kan gue menimbang-nimbang lagi, masih kira-kira pendapat siapa nih yang bisa gue masukin. Cuma kalau misalnya gue udah punya final keputusan, pokoknya gua Keinginan udah lo gitu. ya. Ya kan karena dia bertanggung jawab Iya, sama tadi berpendirian pendiriannya. teguh sama Ilham. Apa Ilham ya? Ilham siapa? Temennya siapa? Temennya Muhammad. Anak komplek mana? Ngomong-ngomong Oke deh. Fatia nih, dengan tema kita nih ya, masih nyambung dengan tema kita Yes. nih ya. Kita nggak semata-mata ngundang lu tanpa alasan ya. Iya dong. Narasumber kita tuh kece-kece badai ya kan. Tentang bahasa isyarat gitu ya. Karena dia suka ya. Iya, kita pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang mendasari lo tuh sampai lo bisa suka sama bahasa isyarat Yes. gitu. Yang mendasari gua karena menurut gua nih bahasa isyarat romantis. Oh, romantis. Ah, Kenapa lu romantis? Lo bayangin aja, lo mau ngedengerin orang, mau mahamin orang dengan cara ngelihat dia Gerakan gerak-gerakannya. tangan sama gerakan wajah ya. Ekspresi wajah. Jadi kita tuh merhatiin lawan bicara. Itu menurut gua kan kayak satu yang mahal ya. Zaman sekarang tuh mahal banget kita menghargai lawan bicara itu. Oh, betul. Bener mahal. banget, kadang kalau misalkan kita berbicara yang nggak mau lihat muka gitu ya. Lihat Kebanyakan malu, sekarang. Cok. Kayaknya malu tuh dengan dirinya sendiri. Telinga ngedengerin tapi mata kemana-mana. Oh iya. Yes. Lihat handphone Ya, atau itu dia. apa, jadi mahal dan romantis gitu. Benar menurut lo. banget. Wow. Waktu apa namanya? Apa? Ya boleh lanjut lo. Gua aja deh. Ya, gua pengen tahu banget nih. Kenapa lu bisa suka gitu, ceritain gitu. Sejauh apa gitu ya. Awalnya gue suka tuh cuma karena kepo ya. Oh. Waktu dulu gue sering insomnia, gue pengen tahu. Insomnia tuh susah tidur ya? Iya, susah tidur. Tiba-tiba satu malam Ilham muncul gitu. Waduh, Dia tadi. temen sama Teguh ini. Si Ilham. Oh, Ilham ini bagus Si nih. Ilham, si Wahyu tiba-tiba muncul aja gitu di kepala gue, dan gue pengen tahu gimana sih bahasa isyarat tuh. Minimalnya abjadnya dulu lah, gue pengen tahu. Gue searching, oke, gue pelajarin, terus gue cari juga di platform YouTube. Oh gitu gerakannya yang benernya. Terus gue pelajarin sampai sekarang. Itu sekitar tahun 2015. Oh, udah lama juga. 5 tahun yang lalu ya? Iya. Terus sampai sekarang gue masih belajar dikit-dikit, ya masih itulah otodidak. Jadi gue memang belum punya kesempatan untuk ikut yang formalnya. Jadi nggak masalah. Masih bisa kok. Ya, karena Belajar masih kayak gitu. bisa lihat belajar. dulu aja ya. Apalagi Yes. sekarang kan kita hidup di zaman internet Oh, ya. apapun bisa Benar, dilakukan. bisa dicari. Tapi jarang juga, biasanya kan orang-orang tuh lebih ingin mempelajari kayak bahasa Inggris, bahasa-bahasa Ya, yang mendunia jarang. lainnya Ini ya. lah, ngikutin trendsetter sekarang lah. Tapi keren lu mau belajar bahasa isyarat. Kalau ibarat gini Fatia, kalau bahasa formal kita kalau di sekolah kita namanya pendidikan dasar. Kalau untuk yang bahasa isyarat sendiri ada perbedaannya nggak sih, atau ada sejarahnya gitu nggak sih? Iya, kayak Kalau sejauh apa gitu. untuk bahasa isyarat di Indonesia itu ada dua jenis. Yang Oke. pertama itu ada CB. CB adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang diadopsi dari ASL. ASL ini American Sign Language. Oh, dari Oke. luar berarti. Dari luar negeri. Diadopsi sama mantan kepala sekolah luar biasa Bakti Widya. Bakti Widya Semarang. Oke. Pak Anton Widiatmoko. Itu diresmiin juga
di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89, terus dibakuin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 94, 30 Juni 94. Oke, itu Berarti CB. ini bahasanya benar-benar udah resmi. Itu Resmi. resmi. Ini yang Oke, CB, resmi yang CB. CB ya, yang versi satunya. Terus munculnya CB ini diikutin oleh Gerakan lain. gerakan kesejahteraan tunarungu Indonesia atau disingkat Gerkatin. Nah, mereka ini perjuangin bahasa alami kawan Mereka tuli, yang tanpa belajar tadi. Ya, kalau misalnya si CB kan katakanlah baku ya, bakunya. Kalau misalkan untuk yang diperjuangin sama Gerkatin ini adalah bahasa alami, sebutannya Bisindo. Bahasa isyarat Indonesia. Jadi uniknya gini, kalau Bisindo itu punya bahasa daerah. Yes. Jadi sama aja kayak bahasa-bahasa kita juga. Oke. Yang di baju lu nih, yang baju lu Perbedaan apa nih? gerakannya sendiri apa dari CB sama Bisindo tadi? Kalau Kayak baju lu nih, contoh nih. Oke, kalau baju gue ini dia pakai bahasa Bisindo. Oke. Soalnya dia 2 tangan. Oke. Oh, itu Bisindo kebetulan. berarti 2 tangan ya. Kalau CB 1 tangan. Oke. Itu perbedaan mendasarnya ya. Kalau gerakannya sendiri sama nggak sih? Hampir Lebih gampang atau lebih susah yang mana? lebih gampang yang Bisindo ini. Oke. Berarti Lebih kalau gampang. untuk lu sendiri mempelajari yang mana? Kalau gue pelajarin yang CB kebetulan. Berarti yang lebih susah dong. Yang lebih baku ya. Bukan karena memang itu yang yang diajari di sekolah-sekolah SLB ya. Itu formalnya bahasanya Formalnya, mereka sih balik lagi Resminya tadi, ya? resminya makanya dia agak susah. Kalau yang Bisindo ini kan lebih mungkin kehidupan sehari-harinya mereka ya, Jadi tanpa ada sekolah pun bisa. mereka bisa melakukannya. Karena memang alaminya ya mereka. kan, terdiri maksudnya muncul dari dirinya. Oh, cara ngomong gue ke lu tuh kayak gini loh gerakannya tanpa harus belajar tadi. Nah, gitu. cara lu mempraktekkan belajar otodidak lu nih ya, itu gimana ya? Masalahnya gini kan, circle lu, lingkungan lu tuh kan Yes. nggak mendukung gitu ya. Karena memang belum ada di lingkungan lu gitu ya. Komunitasnya, Bukan ya. komunitas, Komunitas ya. maksudnya di Yang lingkungan lu partner tuh nggak lah. ada partner buat lo Partner belajar untuk kayak gitu. mempraktekkan yang tadi lu suka Iya. gitu lah. Kan biasanya agak susah ya, tidak ada support system dari belakangnya sis. Iya, di lingkungan kerja pun kan nggak ada kan yang kayak Alhamdulillahnya, gitu. Sulit gitu. nggak sih gitu menurut lo? Sulit banget itu kayak yang Ika tadi bilang. Gue di lingkungan nggak ada kawan tuli, nggak ada yang tuli ya kebetulan. Terus kawan-kawan kerja juga kurang tertarik, atau kawan permainan juga kurang tertarik sama bahasa isyarat. Benar. Kayak Arin bilang tadi, orang-orang lebih tertarik sama bahasa Inggris atau bahasa-bahasa luar yang lain. Iya. Kalau untuk bahasa isyarat ini seringkali dimarginalkan lah. Oke, peminatnya Dipinggirin. lebih kurang gitu ya. peminatnya. Jadi agak susah mungkin mengaplikasikannya ya. Tapi itu tidak membuat lu menjadi seseorang yang stuck di situ aja kan, belajarnya lu tetap Oh, konsisten kan. Konsisten. Tetep, ya. Sampai Coba sekarang dong bahkan lu masih gerakannya. belajar berarti. Iya. Masih belajar. Tapi hal apa sih yang misalnya harus kita pelajarin dulu kalau kita mau belajar bahasa Awal-awalnya. isyarat gitu? Yes, Yang penting awal-awalnya nih gitu. dasarnya Apakah orang harus belajar. apakah harus gimana sis? Insomnia dulu. Insomnia dulu. Enggak sih. Yang pertama Nggak tuh gitu sebenarnya- konsepnya ya. Nggak sebenarnya gitu. kalau selain gua kepo, itu niat Iya. penting banget. Oh, yes. Kita mau ngapain aja juga kan, kalau nggak ada niatnya ya Percuma ya. cuma ya kan, nggak bakal dijalanin gitu. Yang kedua, lo harus siapin tangan pegel. Oke, agak kram-kram gitu Iya, kali ya, yang nggak kram-kram biasa tangan. kanan kiri apa gitu Jadi, tangan gue nih. Latihan aja dulu Oke. senam-senam tangannya, Oh, senam jari-jarinya tangan tuh itu. gimana ya caranya? Agak gini aja kali ya. Nyuci baju kali nyuci termasuk baju. Rika. Boleh tuh cuci baju. Itu mah tiap hari ya. Tapi gue udah senam tangan terus, gue ngechat, Ngechat, iya, ngetik bener, itu udah ngetik. lentur lah. Oh iya, beda. Soalnya kan dia bener-bener makein semuanya ya. Nggak 10 jari. Kalau ini kan kayaknya jempol aja ya kita. Terus Berarti kalau lagi kerja gini aja tuh. Gitu ya. sambil senam. Sambil senam gini ya. Oke. Terus selain itu juga kita harus ngapalin kosakata gitu ya. Kosakatanya maksudnya dari gerakannya. Itu juga lumayan sulit di situ. Terus yang terakhir berat latihan terus. Oke. terus. Mungkin boleh Tapi dicontohin capek-capek. Fatia, heeh. contohin boleh contoh. Mau ngajarin. Ini mau diajarin apa nih? CB atau Bisindo nih? CB abjadnya dulu kali ya. Iya, abjadnya CB. deh. Oke, CB berarti yang CB baku yang tadi ya. bakunya. Oke, boleh. Boleh. Untuk huruf A-nya ini Mau dilemesin dulu nggak saya tangannya? boleh. Dah, oke. A. Gimana tadi? A. Boleh ikutin Oke. semuanya. Oke, mungkin buat matters di luar sana mau ngikutin? Iya, Boleh ikutin banget. kita Kita belajar ya. bareng, kita belajar bareng. Bareng di sini. A, terus B. B, angka 4 gitu ya. Gimana tadi? A, ulang A. Gini. Ini A. tuh
gini aja. Meres Tangan ini. kepel aja, tangan Meres kepel. aja. Oke. Oke. Terus B. Ya, angka 4 jempolnya di sini. Yes. Tapi dirapetin. Oh gini. Oke. Tidak ada jarak. Beda. Tidak ada jarak. Social distancing Oh, iya. gitu. Ini Oke. B, C. C. C-nya Salah. gini. C. Oh, saya gini bukan gini. Bukan gini. Beda. Oh, Anda mau merapatkan Boleh nih. biar jadi cinta gitu. And then Terus D. D. Oh gini, oke. Ya, D. D. Sorry. E. E. Kayak mau nyakar ya. Itu tumpul. Jangan ada dendam Kak di antara kita di pertengahan belajar nyakar. Untuk F. Oke aja Oke, gitu. oh oke. F. F, G. G apa? Yes. G, G. G. Terus H. H. Ya gitu. H. H, I gampang ya. J. Terus J. J. J-nya gini. J gini. Ya. Oke, dicongkel ya. J, J. Terus Iya. K. K. Ya, itu K. Terus L. L. M. M itu angka 3 tapi diginin. Oke. Oh, gua Jadi kira gini. jempolnya tuh di Oke, gini. dimasukin ke jari. Ya, Gini. Ya gitu. Oke. M. Terus N. Masuk lagi ke dua Masuk jari. lagi sama. Oke. N. O. O, Saya seperti belajar TK ini. Iya. Oh. P. P, Dibalik doang P. ya. P yang huruf K dibalik. Yes. K. L. kok L lagi? Oh, sorry. Ini P. Q. Q, R, 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 R. 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 Oh, R. Oh, R. iya benar Q ya? Berarti begini dulu Q. Oke, Q, Q, R, R. R. R, S. S. Oh, S Oh, genggam. hampir sama kayak A ya. Sama kayak A tapi jempolnya di sini. Oke. Begini sih. Oh gini. Oh, oke. Coba S. lihat. Semangat ya kan? Iya, benar, benar. Semangat kakak ya. Oke, semangat kakak. S. Terus T. T. T biasa. T. Biasa. Hmm. U. U. V. V, W. W, X. 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 Apa bedanya Mas C? Kalau saya gini. Oh iya ya. Kalau saya gini, terus kalau ini X. X. Y. Y, Y. Y. Z. Z biasa aja. Itu aja sih. hafal gak lu nyebutin pakai nama lu? Alhamdulillah hafal. Coba. Eh, Nama-nama Eli ya. Eli. E. Oke. Lihat ke kamera dong. E. And then L. I. Oh, gampang banget ya namanya ya. Iya. I. K. A. Ya, gini. Ulangi. I. K. A. Yeah. Arinda. Coba lu pegang. Arinda. Kayak nama gue bisa disingkat coy. Arin aja. Arin aja boleh kali ya. Masuk ke kata ya. Coba. Oke. A, R, I, N. Arin. Keren kan? Kalau I love you gimana? I love you. Kalau I love you gini. I. Langsung. Oh, I love you gini. Iya, Langsung. gini. Soalnya ini I, terus love langsung begini. Oke, baik. Jadi Oh, singkat oke. itu biar gampang. Berarti kita nggak perlu kayak I, L, O, V, I, U, nggak perlu ya? Langsung begini aja. Oh, langsung gini aja. Mereka udah paham. I love you gini gimana? Yang di Sindo, yang di Sindo. Kenapa Yang di Sindo. hatiku Kalau yang di cenut-cenut Sindo. tiap Kalau ada yang, kamu? yang Indonesianya ya Iya. aku cinta kamu. Oh gini, bukan gini. Aku cinta. Salah. Aku cinta kamu. Oh my god. Cinta kepadamu. Oke, kedistrak suaranya. Ngomong-ngomong nih, Seru sekarang ya? kan film tuh udah banyak ya. Saking serunya tangan gue gak pegel sih. Kayak kita baru belajar sedikit doang aja udah pegel ya. ampun, luar Fatia udah biasa. semangat ya. Lemesin saya, lemesin. Udah gak bisa balik nih. Ya balik lagi, Waktunya kita itu balik lah. lagi. Ngomong-ngomong nih kan film sekarang udah banyak ya yang temanya Bener, kayak film luar, gini. film-film indie. Jadi udah mengapresiasi mereka, Iya. kawan-kawan tuli yang pada akhirnya bermunculan film-film baru menggambarkan tentang kehidupan mereka. Iya. mungkin. Iya kayak contoh-contohnya kayak Yes. Pengabdi Setan, A terus Quiet Place yes, A Quiet gitu. Place. Lu Lu seneng gimana gak sih tuh? gitu ya? Bangga nggak sih sebagai seseorang yang mengkepoi nih tentang dunia bahasa isyarat? Bangga banget, seneng banget ya. Soalnya kan itu juga sekalian mengenalkan ya. Terus kalian mengajak juga ya, siapa Yes. tahu nanti di luar sana ada juga yang kepo-kepo kayak gue lagi, Betul. pengen belajar ya kan. Jadi dengan cara inilah hati para yang orang-orang di luar sana tergerak gitu untuk Yes. ngikutin. Jadi makanya tiap kali ngelihat film kayak begini, gue juga jadi makin semangat untuk belajar. Oh my god.
nih kan. Membara ya. Kalau untuk belajar bahasa isyarat itu kan harus konsisten ya. Lu setuju nggak dengan statement kalau misalkan orang-orang yang belajar bahasa isyarat itu personality-nya kuat? Personality kuat untuk sekalian ngebagusin diri gue ya. nge-branding value Anda di sini. Silahkan. Ya, karena memang kita jadinya kan empati, simpati ke mereka, jadi peduli sama bahasa mereka, terus juga sekalian belajar komunikasi sama mereka. Itu jadinya kan kuat ya. Makanya empati, simpati gue tuh kuat lah. Iya, jadi sebenarnya bukan cuman teman-teman yang mau belajar bahasa isyarat yang personality-nya kuat, Bener. yang Di lain Wadegu pun juga kuat sama gitu ya. gitu. Tapi karena ini kita lebih berempati, iya. lebih niat, makanya mungkin beberapa orang memandangnya seperti itu. Yes, bener banget. akan punya daya tarik tersendiri ya, punya Iya. nilai plus ya, karena tidak semua orang yang paham kemudian lu bisa paham kayak gitu. Jadi buat teman-teman Matters di sono, kepoin tuh. Jadi kayak maksudnya ini bahasa yang gak susah kok. Kalau kata Fatia tuh romantis Iya, ya kan ya. benar. Setuju gue romantis itu. Lu setuju nggak kalau bahasa isyarat itu romantis, atau bahasa kasarnya bahasa isyarat itu bisa menyatukan Dunia. Iya sebenarnya bukan bahasa kasar sih ya kan. Karena kan bahasa isyarat itu kayak bisa dibilang juga salah satu dari bahasa dunia ya. Iyalah, salah Karena kan satu. dipakai sama Keberagaman, keberagaman. bahasa yang ada, Jadi gitu. setuju nggak statement lu dengan bahasa isyarat itu menyatukan dunia? Setuju. Yang di Indonesia aja kan bahasanya juga ada dua ya, untuk Bisindo apalagi ada bahasa daerah juga. Itu berarti udah ragam banget ya kan. wow. Terus kalau untuk menyatukan dunia jelas lebih setuju lagi, karena kita dunia yang kita ini jadi bisa bersatu sama dunia yang Dunia kawan mereka. tuli ya, dunia Oke. mereka. Karena kan kalau misalnya kita saling memahamin, saling belajar, itu kan ngasih kesempatan ke mereka juga Yes. Iya, untuk betul. untuk terbuka jalannya, sama kayak kita. Oke. Tidak ada Kesempatan perbandingan ya bahasa Iya, nggak kasarnya. ada. Oke. Untuk lu sendiri sebenarnya lu pernah nggak sih berkomunikasi secara langsung sama mereka, sama kawan tuli? Beberapa kali pernah. Beberapa kali pernah. Pernah punya kesempatan, walaupun cuma kesempatan pendek aja ya, nggak lama, nggak ngobrol-ngobrol begini, enggak. Karena memang gue juga masih terbatas kosakatanya. Iya, Oh, karena benar. masih belajar Masih- terus masih- dan masih- belajar. Masih di tahap belajar ya. Iya. Artinya buat lu seberapa penting sih kita ini untuk paham banget tentang bahasa isyarat ini buat lu sendiri? Atau tadi lu sempat bilang setiap daerah itu ternyata beda loh guys. Penggerakannya kan tadi lu bilang sampai dia kayak beragam. Tapi makanya ngebuat itu yang lu statement tadi bilang bahasa isyarat menyatukan dunia. Maksudnya gue gini. Apakah pada saat gue dari daerah A kemudian di daerah B, pada saat berkumpul itu akan tetap nyambung gak sih gerakannya? Biasanya insting kali ya, menurut gue sih lebih ke kalau misalkan Bisindo itu karena bahasa alami dan memang lebih mudah dimengerti ketimbang Sibi, jadi mereka nyambung aja tuh. Dari daerah manapun dari nyambung. dari Oke, daerah berarti nggak ada manapun masalah nyambung ya. aja. Oke. Kalau kecuali kalau misalnya Sibi ya, kalau Sibi kan memang khusus dipelajarin Iya. formal. betul Itu kayak kita tuh harus jadi ada pembelajarannya pembelajarannya. biar ngerti Harus gitu sekolah ya. dulu. Kalau kita tuh kayak pelajaran formal dari SD, SMP kayak gitu ya. Kalau mereka tadi biasanya di CB, SLB-nya. Iya. Seberapa penting menurut lo kita harus belajar bahasa isyarat gitu? Penting. Yes. Karena dengan cara ini lo ngasih kesempatan yang sama untuk kawan tuli, untuk ada di posisi lo yang sekarang juga, maksudnya biar mereka nggak dikucilkan gitu. Selama ini kan mereka selalu dikucilkan Ya, kan, dipandang Ya. sebelah mata ya, tidak Karena punya memang, kemampuan gitu ya. dianggapnya begitu, padahal mereka juga kalau misalnya andai kata semua orang juga belajar bahasa isyarat, mereka juga punya kok kesempatan yang sama. Iya, Yes, Masya Allah benar banget. banget. Oh, tersentuh aku dengarnya. Luar biasa. Ngomong-ngomong nih kan kita kan tadi udah belajar nih abjad ya. Yes. Nanti di akhir kita bakalan nyanyi pakai bahasa isyarat. Dia bakalan Ngajarin kita buat cover lagu, ya kan. Kira-kira boleh diceritain nggak kenapa sih lo milih lagu ini, terus lagunya apa gitu? Lagunya itu Ku Bahagia dari Sherina. Oke, ku bahagia dari Sherina. Gimana kalau gerakannya? Aku bahagia. Aku bahagia. Soalnya ini kan lumayan relate sama keadaan sekarang. Maksudnya yang lagi pandemi ini orang kan kebanyakan stres, Yes. sedih, Yes, segala bener macam ya kan, terpuruk. Tapi di atas itu semua kita tetap harus bahagia. Iya. Apapun keadaannya kita harus bahagia, Jangan guys. sedih. Aura positif aura dapat positifnya dari harus lagu ini ya disebarin. kan. Nah, disebarin. Ngomong-ngomong, lu mau ada project lagi nih ya? Betul. Baru ya. Ai. Kalau untuk project
kayaknya gue nggak boleh bocorin. baik. Rahasia guys, masih rahasia. Karena harus bikin orang penasaran ya. Iya. Bener banget. Jadi nanti ditunggu aja. aja ya Harus channel subscribe terbarunya. lah ya. Harus apa? Yuk. Subscribe ya. Weh, ditunggu, pokoknya ditunggu ditunggu. projectnya. Kalian wajib subscribe banget. Nah, videonya nanti tentang yang nyanyi-nyanyi mungkin akan ditayangin di Betul, sini ya. betul. Gimana kalau langsung aja kita tayangin nih? Ini mau Oke. closing dulu kita. Oh, oke. Biasanya harus ada pepatah-pepatah nih dari Queen Elizabeth ya. Thank Mrs. you lah. Elizabeth. Jadi gini ya, dari beberapa percakapan kita yang gue ambil part-partnya penting itu ya, yaitu menguasai bahasa isyarat itu membuat kita lebih peka terhadap ekspresi wajah serta gerakan tubuh orang lain. Nah, dari sini juga aku agak baca ya sis ya. Nah, di sini juga gue jadi gue pernah baca suatu artikel di mana itu di artikel itu menceritakan tentang kehidupan si kawan tuli. Nah, poin-poin atau yang mau disampaikan dari artikel ini itu adalah jadi mereka kadang kita kedistrak. Jadi si kawan tuli menceritakan tentang bahwa kebahagiaan itu bukan datangnya dari gelimangnya harta atau sempurnanya fisik dan rupa ya, dari keterbatasan yang mereka punya ya kan. Nah, di sini dia menceritakan kalau dia mengajarkan sebuah makna bahagia dengan cara tetap mensyukuri kondisi yang mereka punya walaupun dengan keterbatasan mereka saat ini. Itu closing statement dari gue. Siapa tahu dari teman-temannya mau nambahin boleh. Enggak sih, gue pengen minta kesimpulannya dari Fatia aja. Oke. Tentang ya mungkin hari ini. motivasi lu buat orang-orang di luar sana yang belum belajar dan kayaknya mereka pengen tapi mereka bingung kayak susah nih gitu. Harus gimana dulu? Mulai aja Iya. dulu. Oh, mulai. Yang penting niat tadi ya. Niat dan dulu. konsisten ya. Mulai aja dulu semangat. Gimana kalau kita langsung cover lagu? Yeay. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe buat teman-teman dan sharing. Thank you. Bye. Kita bermain-main siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain, semua bahagia, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia, semua bahagia. Matahari seakan tersenyum, walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan.
Hotspot.